Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para guru yang kita hormati, kita muliakan, Pak Ustadz Ali, Ustadz Abdul Muti, Ustadz Junaidi, Ustadz Haji Ahmad Maulana, Ustadz Muhammad Tawi, para hujjaj, bapak-bapak, jamaah majlis ta'lim malam Rebo rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah curahkan, yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah malam yang baik ini, malam yang mubarak, malam yang berkah ini sama-sama kita dapat berkumpul, dapat hadir di teras Masjid Jami Al-Huda Abdul Aziz untuk mengikuti kegiatan rutin pengajian malam Rebo, yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sekalian. Jamaah rahimakumullah, maka kaitan ta'lim malam ini saya sampaikan di dalam hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Muallif hadzal kitab adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, amin ya rabbal alamin. Bahasan kita kali ini adalah terkait dengan ibadah wajib, ibadah pokok kita, yaitu ibadah sholat. Bab yang terkait dengan sholat adalah di sini babus sifatis sholat. Bab yang menjelaskan, yang menerangkan tentang sifat sholat. Apa sih itu sifat sholat? Sifat ini terkait dengan persyaratan ataupun syarat-syarat daripada pelaksanaan ibadah sholat, dan juga yang terkait dengan rukun daripada ibadah sholat itu sendiri. Itu adalah bagian daripada sifat sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kumta ila sholati fa asbigil wudu'a summa istaqbilil qiblata fakabbir summa iqra ma tayassara minal qur'an ma yatayassara ma'aka minal qur'an summa irka hatta tatma'inna raqi'an summa irfa hatta ta'tadila qa'iman summa usjud hatta tatma'inna sajidan summa rfa hatta tatma'inna jalisan summa usjud hatta tatma'inna sajidan summa fa'al zalika fi sholatika kulliha. Akhrajahu sab'ah wal lafzul lil Bukhari wa Ibnu Majah bi isnadi Muslim. Ini satu bahasan hadis yang
dari hadis dari Abu Hurairah dari Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabdanya beliau baginda Rasul? Zakum ta'ilas sholat, manakala kita hendak melaksanakan sholat, ya. Akan fa'as bigil wudu'a, maka sahlah wudu. Summa istaqbilil qiblah, lalu setelah kita berwudu kita hadapkan arah kita hadapkan posisi kita menghadap kiblat. Fakabbir, kemudian kita takbir. Nah, takbir di sini adalah takbiratul ihram. Jamaah sekalian, menjadi satu syarat di dalam pelaksanaan ibadah salat adalah kita berwudu. Maka wudu merupakan satu hal sahnya daripada ibadah salat itu sendiri. Nah, maka di sini dikatakan fa'asbigil wudu'a, sempurnakanlah wudu. Nah, wudu yang sempurna itu yang bagaimana? Nah, kita tahu ketika kita berwudu maka yang sempurna dikatakan kita melaksanakan wudu ini manakala basuhannya dari mulai niatnya wudu sampai akhirnya sampai tertib itu kita laksanakan secara benar. Manakala kita tidak laksanakan secara sempurna, secara benar, maka boleh dikatakan kalaupun kita sholat, la sholata bagi kita, tidak ada mengerjakan sholat. Itu sempurnakan dulu wudu. Dari mulai niatnya, kemudian dari mulai lalu membasuh muka, membasuh kemudian kedua tangan, mengusap rambut sampai kaki dan mata kakinya, itu kerjakan secara sempurna. Kita tak mungkin saya melaksanakan ataupun menyampaikan prakteknya wudu, karena ya kalau kita belajar udah tua kayaknya nggak beda dengan nama bocah. Kalau masih anak-anak masih sekolah itu saya pernah ngajar fikih itu saya praktekin, saya contohkan satu-satu, saya lihat satu persatu sudah sempurna belum wudunya. Nah, kalau basuhan di antara wudu itu masih ada yang belum sempurna, katakanlah misalnya kita membasuh kaki tapi mata kakinya enggak kena air wudu, nah berarti wudu kita enggak sempurna. Ataupun kita membasuh tangan tetapi sikut tangan kita enggak ke bawah air wudu, enggak kena basuhan air wudu, maka wudu kita kagak sempurna alias kagak sah wudu kita, gitu kira-kira. Nah, maka belajar, kalaupun belajarnya rada-rada malu enggak apa-apa, nanya sama guru sendiri-sendiri aja. Kalau rame-rame prakteknya rada susah gitu. Fasbigil wudu itu yang pertama. Kemudian istaqbilil kiblah, kita menghadap kiblat. Makanya kalau kita salat kan usolli fardhul maghribi mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat kita, ya. Kiblat itu di mana? Nah, posisi kita kiblat itu bahasa gampangnya ulon, itu bahasa kita gampangnya dah. Tapi kalau kita berada di sekitar Ka'bah Baitullah, ya udah mengelilingi Ka'bah. Kemana kita menghadap, disitulah kita melaksanakan ibadah salat menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Kemudian pangkabir. Nah, kemudian kita takbir. Nah, takbir ini dikatakan takbiratul ihram. Kalau belum takbiratul ihram, kita mau melakukan apa saja masih boleh. Kita ngomong boleh, kita makan boleh, ya. Kita bergerak-gerak boleh, tapi kalau sudah pakabir dan takbir sini adalah takbiratul ihram, sudah takbiratul ihram udah gak boleh lagi ngapa-ngapain pun. Bergerak-gerak kita udah gak boleh, kita ngomong udah gak boleh, kita minum juga gak boleh. Maka dikatakan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini adalah bagian daripada rukun sholat. Pak, rukun sholat ada berapa tuh, Pak? Secara umum rukun sholat itu terbagi pada 3 bagian, ya. Pertama yang dikatakan rukun qauli, kedua rukun fi'li, dan yang ketiga pertama rukun qalbi, ya, rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li, ya. Rukun qalbi apa? Qalbun apa? Hati. Rukun yang dilakukan oleh hati. Mana itu yang dilakukan oleh hati? Niat. Maka kalau kita sholat kan pakai niat.
Ketika Allahu Akbar dalam hati niat ketika kita mau sholat apa nih? Bisa sholat maghrib, isya apa subuh. Nah kalau nggak ada ketika hati niat cuman Allahu Akbar doang kagak sah. Kenapa? Ini sudah termasuk daripada rukun. Ya. Rukun itu nggak boleh ketinggalan. Sholat apapun kita lakukan tanpa niat maka kagak sah. Maka rukun ini penting. Dan bagi kita rukun itu kita kuatkan dengan talafuz bin niat. Ya. Ini apa? Untuk menguatkan niat. Yang namanya usolli itu bukan rukun, bukan niat, tetapi lafaz niat, talafuz bin niat. Maka untuk menguatkan rukun tadi kita pakai usolli, menguatkan niat. Usolli misalkan usolli fardol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Itu kan belum takbir. Nah, di mana sih posisinya niat? Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hati kita kretek saya laksanakan sholat maghrib misalkan 3 rakaat sebagai makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah itu namanya di hati, yang namanya rukun qalbi. Tadi usolli itu bukannya rukun, itu hanya talafuz bin niat. Ya, bukannya rukun qalbi, hanya mengingatkan hati kita supaya oh ya saya ini sholat maghrib, saya sholat isya, saya sholat subuh dan seterusnya. Dan takbir ini bagian daripada rukun qauli. Maka takbir ini harus diucapkan Allahu Akbar. Adapun gerakannya, ya gerakannya itu bukan rukun. Nah kan rukun qauli, rukun ucapan. Ketika kita Allahu Akbar, menang aja nih tangan, kagak langsung kita mengangkat tangan, nggak apa-apa. Karena ini apa yang dimaksud rukun takbir ini adalah rukun qaulinya, bukan gerakannya. Ya. Maka takbiratul ihram ini bukan rukun fi'li, tetapi rukun qauli. Yang diutamakan adalah ucapannya, Allahu Akbarnya itu. Jadi bukan gerakannya. Adapun kita tidak mengangkat tangan Allahu Akbar, terucap dari lisan kita Allahu Akbar, tapi kita langsung ya, seperti kita biasa, enggak apa-apa karena bukan gerakannya tetapi ucapannya. Ya. Makanya yang namanya rukun qauli ini harus terdengar oleh siapa? Minim diri sendiri, jangan diam aja, jangan enggak terucap mulut tuh. Ya. Itu namanya rukun qauli. Mana yang termasuk rukun qauli juga? Tadi takbiratul ihram. Yang kedua baca Fatihah tuh. Baca Fatihah ini rukun qauli. Maka kita ucapkan Fatihah ini terdengar oleh siapa? Oleh diri sendiri minimal. Jangan kuat-kuat juga, oleh diri sendiri aja kan kedengeran tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah itu kedengeran rukun baca Fatihah. Yang ketiga tasyahud. Apa itu tasyahud? At-tahiyatul mubarakatus. Nah itu kita tasyahud. Yang keempat apa? Salawat kepada Nabi. Itu rukun qauli juga. Dan yang kelima salam. Nah itu cuma ada 5 tuh rukun qauli. Itu yang diucapkan oleh lisan kita, lidah kita. Itu harus terucap. Jangan meneng aja, jangan diam aja. Nah, bagaimana bisanya? Belajar. Makanya kita perlu belajar sama guru kita, guru-guru kita banyak. Kagak tahu, malu misalkan nanya, datang ya, deketin habis sholat tahu kapan, supaya apa? Sholat kita benar begitu. Itu yang namanya rukun qauli. Rukun fi'li apa? Rukun gerakan. Mana contohnya? Ruku, sujud ya. Kemudian apalagi itu? Iktidal. Nah, itu namanya rukun fi'li, rukun gerakan dan sebagainya. Jumlahnya kalau tidak salah ada 13, termasuk bagian daripada rukun sholat. Itu secara umumnya 13. Jadi pakabir kita takbir. Takbir di sini adalah takbiratul ihram. Jadi setelah kita menghadap kiblat lalu kita takbir. Jadi Allahu Akbar. Mengangkat tangannya hukumnya adalah sunat. Jadi yang wajibnya, yang rukunnya adalah ucapannya takbiratul ihram tadi, Allahu Akbarnya ini yang wajibnya atau yang rukunnya. Summa iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian kita membaca dari yang mudah daripada Al-Qur'an. Nah, di sini dikatakan ma tayassara minal Qur'an, yang mudah dari Al-Qur'an. Dan di sini memang tidak ada ketentuan baca Fatihah. Kemudian baca Fatihah tidak ada ketentuan, tetapi pada hadis lain Nabi nyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
enggak dianggap sholat, ya. Kagak dikatakan itu kerjakan sholat kalau kita kagak baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ini merupakan rukun daripada sholat. Kalau kita kagak baca Al-Fatihah, kita dianggap tidak melaksanakan sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, itu dasarnya, itu hadis Nabi. Bagaimana kalau kita sholatnya berjamaah? Nah ini. Kadang-kadang kan begini, kita sholat berjamaah, Fatihah kita nggak kebaca tuh. Nah, ini kaitannya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini kita baca Al-Fatihah ini dalam kondisi kita sempurnakan baca Fatihah kalau sholat sendiri ataupun munfarid. Dalam kaitan kita sholatnya berjamaah, sebisa kita baca Fatihah. Kapan sih baca Fatihahnya, Pak? Kalau kita sholat berjamaah, kan biasanya kita habis takbir lalu kita baca doa iftitah. Doa iftitah ini hukumnya adalah sunat. Boleh dibaca, boleh kagak, karena hukumnya adalah sunat. Karena di sini tidak disampaikan merupakan bagian daripada doa baca iftitah, enggak. Jadi ulama menyampaikan kepada kita bahwa bacaan doa iftitah setelah takbiratul ihram itu hukumnya adalah sunat. Setelah kita berodol kita baca Fatihah. Nah, kalau dalam posisinya kita sholat berjamaah, Fatihah kita baca, imam kan baca Fatihah, udah kita dengerin aja. Kita cukup mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Setelah imam membaca Al-Fatihah kita baca, setelah baca Fatihah baca surat. Nah, disitulah posisi kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi begitu. Jadi kalau saya ulang lagi, ketika kita sholatnya berjamaah, ya, imam membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini hukumnya adalah rukun. Kita cukup mendengarkan bacaan Fatihahnya Fatihahnya imam maksudnya. Lalu setelah kita waladhdallin amin, imam membaca surat, lalu di situ kita baca surat Al-Fatihah. Ternyata Fatihah kita gagal selesai karena imam bacaannya cuma pendek doang. Misalkan baca kulhu, kan enggak sempurna baca Fatihah kita, kagak apa-apa. Karena di situ kaitannya kita berjamaah. Walaupun kita enggak sempurna baca Fatihah sampai waladhdallin, itu sudah ditanggung oleh seorang pemimpin, seorang imam dalam sholat. Nah, makanya sebisa kita kapan selesainya baca Fatihah, udah selesai aja, enggak usah sampai selesai. Ya, sampai selesai imam tahu iktidal, bangun dari sampai ruku, kemudian ruku bangun lagi iktidal sampai sujud, kita belum selesai masih diri juga, jangan. Jadi cukup menyesuaikan saja Fatihah kita kalau kita sholatnya berjamaah, begitu kira-kira jamaah sekalian. Summa iqra ma tayassar ma'aka minal Quran. Summarka, nah kemudian setelah kita baca Al-Fatihah, baca surat, sumarka, kemudian kita ruku hatta tatma'inna raki'an. Ruku hatta tatma'inna, sampai tumakninah ruku kita. Tuh. Sampai tumakninah di dalam ruku kita. Tumakninah itu artinya berhenti sejenak, diam sejenak. Jangan habis ruku langsung bangun lagi, enggak ada tumakninah itu namanya, ya. Tumakninah itu artinya Allahu Akbar, kita ruku sehingga tangan kita, kedua tangan kita taruh di dengkul kita sampai lurus ini punggung kita, diam sebentar, berdiri sejenak, namanya tumakninah. Ya, syukur-syukur kita bacaan doa ketika ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Berapa kali? Sunnahnya 3 kali, baca sekali juga nggak apa-apa, 2 kali juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting di sini hanya yang termasuk di rukun yang disarankannya adalah tumakninahnya, berhenti sejenaknya. Bacaannya tidak termasuk bagian daripada yang sangat dianjurkan. Artinya bukan yang dianjurkan, hanya hukumnya adalah sunnah saja. Ini ulama bahkan dengan bacaan-bacaannya, tetapi dari hadis Nabi tidak dicantumkan di sini bahwa bacaan-bacaan ketika ruku, ketika sujud itu tidak merupakan bagian daripada rukun sholatnya. Itu hanya hukumnya adalah sunnah. Setelah ruku bagaimana? Summa irfa hatta ta'tadila qa'iman.
Kemudian kita bangun dari ruku hatta ta'tadila, sampai berdiri tegak. Makanya ta'tadila di sini bahasanya i'tidal. I'tidal itu berdiri tegak, berdiri lurus ya. Kalau yang posisinya kita dalam keadaan sehat walafiat, beda halnya dengan kita kondisinya sakit, ini namanya darurah ya. I'tidal hatta ta'tadila, sampai berdiri lurus. Nah, berdiri lurus itu tadi kalau bahasa yang lainnya tumakninah, jangan begitu habis i'tidal duri langsung sujud, enggak. Jadi namanya i'tidal. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian juga sama, setelah kita i'tidal bangun daripada ruku, kemudian kita sujud sampai tatma'inna sajidan, sampai tenang, sampai diam sujud kita. Artinya jangan buru-buru sujudnya gitu. Makanya ulama sekali lagi menyarankan ketika sujud bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali kan. Kalau baca 3 kali mah cukup itu, tenang. Jadi kagak begitu sujud langsung bangun. Jangan kayak orang di ubar-ubar anjing, cepat banget rok salatnya, atau kayak salat bocah. Ini salat bocah dah. Kalau bocah salatnya sendirian, wah kayak apa itu, bangun diri. Nah, itu. Karena itu bocah masih pada belajar begitu, belum pakai ilmunya gitu. Nah, kita udah ngajinya dari dulu, harus kita pakai nih ilmunya. Sujud ada tumakninahnya, ruku ada tumakninahnya. Nah, kemudian juga bangun dari ruku i'tidal juga ada tumakninahnya, gitu kira-kira. Summa irfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kita habis sujud, kita duduk di antara 2 sujud ya. Ada tumakninahnya hatta tatma'inna jalisan. Jadi ada tumakninahnya bangun dari sujud kita. Ketika duduk tadi, duduk namanya duduk iftiros. Nah, bangun dari sujud. Summasjud, kemudian sujud lagi hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi juga ada tumakninahnya, artinya berhenti sejenak. Sumaf'al zalika fi sholatika kulliha. Nah, ini kita lakukan di semua sholat kita. Nah, ini jamaah sekalian terkait dengan ibadah sholat yang kita kerjakan sehari-hari ini pokok. Karena Nabi menyampaikan seperti ini, ada satu contoh kasus, Pak. Contoh kasus di dalam pada masa Nabi ada salah seorang sahabat, ini namanya Haris Al-Musi ya. Orang yang sholatnya jelek gitu. Orang yang sholatnya jelek. Kita termasuk kan ya kira-kira orang yang sholatnya jelek. Ada satu sahabat yang bernama kalau tidak salah Khalid bin Rabi. Begitu ia datang ke masjid karena mungkin udah wudhu sebelumnya, lalu dia sholat ya. Setelah sholat menghampirilah kepada baginda Rasul, lalu mengucapkan salam. Ini ada hadis yang menjelaskan juga. Mengucapkan salam, dijawab salam oleh Nabi. Kemudian di hadapan Nabi, apa kata Nabi? Pas irji fasalli fa innaka lam tusalli. Hai sahabat, irji fasalli, kembalilah kamu salat, fa innaka lam tusalli, karena engkau belum salat. Lalu begitu kata Nabi diucapkan demikian, dia salat lagi. Dia bergeser ke tempat yang agak jauh dari Nabi. Selesai dia sholat, menghadap lagi kepada Nabi, ucapkan salam biasa, lalu dijawab salam oleh Nabi. Maka Nabi mengucapkan dengan kalimat yang sama, irji fasalli, ulangi sholatmu, kamu belum sholat, kata Nabi. Sampai 3 kali diucapkan oleh Nabi kepada orang tersebut, kepada kalau tidak salah tadi namanya sahabat ini Khalid bin Rabi. Nah, ini jamaah sekalian, mungkin kata Nabi sampai dia mengatakan ya, allamani ya Rasulullah, padaku ya wahai Rasulullah, sholat yang benar itu aku tidak bisa melaksanakan sholat seperti kecuali yang aku lakukan itu ada yang terbaik. Maka kata Nabi, inilah hadis ini dikatakan sebelum kita sholat ba'as bikil wudu, kamu istiqbal kiblat, lalu tumaknina, baca Quran, baca ayat Al-Quran tadi, baca Al-Fatihah, kemudian kita tumaknina. Lalu Nabi menyampaikan hadis ini kepada sahabat tadi. Ini artinya ya mas sekalian, ketika kita sholat jangan terburu-buru begitu mau kemana sih. Kita kan memang sholat itu adalah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi satu acuan bagi kita. Ketika kita sholatnya sudah baik, sholatnya sudah sempurna, maka kata Nabi, amalu sairi amalihi, termasuk orang yang amal perbuatan yang paling bagus. Orang yang jelek maka jelek pula seluruh amalnya ya.
Maka kunci utama daripada ibadah itu adalah sholat. Sholat kita sempurna, ada tumakninahnya, bacaan-bacaannya juga cakep, gerakannya bagus, rukun-rukunnya terpenuhi, maka semua amal ibadah dianggap top. Nah, karena ini tadi patokannya adalah ibadah sholat. Maka mulai sekarang sempurnakan wudhu kita, laksanakan sholat kita secara baik. Insya Allah kalau ini sudah kita kerjakan, maka ibadah lain pun akan jadi baik, termasuk amal perbuatan kita juga akan baik. Kenapa? Sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, bisa mencegah perbuatan yang jelek dan kemunkaran. Nah, ini jamaah sekalian terkait dengan ibadah sholat ataupun sifatus sholat. Cukup ya. Iya, silakan. Ayo, yang nanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau nanya nih ya, kalau sholat kita keadaan diri, misalkan gagaruk di luar gagaruknya ngawur gitu, kayak gini gitu maksudnya, itu batal nggak sholat Pak Haji? Beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini saya udah pernah menyampaikan di pengajian malam Sabtu atau malam Minggu, saya lupa ada pokoknya. Ketika kita sudah pantengkan niat kita, hati kita memang udah sholat, sehingga gerakan-gerakannya pun sangat-sangat dibatasi. Ya. Kalaupun memang ada gerakan, itu tidak melebihi daripada 3 kali gerakan. Contoh, kita gatal banget nih di pundak kita, yaudah cukup, tak kita pegang. Dan ini pun geraknya hanya 1 tunjuk saja, jangan sampai garuk-garuk ini. Karena gerakan yang melebihi daripada 3 gerakan itu hukumnya adalah membatalkan ibadah sholat kita. Beda dengan pemahaman daripada orang-orang yang lain, misal yang kadang-kadang kita lihat sendiri di mata kepala kita sendiri, habis sholatnya ayug-ayugan ataupun garuk-garuk. Tetapi pemahaman kita yang memang guru-guru kita mengajarkan bahwa sholat jangan sampai kita melebihi daripada 3 gerakan. Termasuk juga ketika kita melangkah ke depan yang masih kosong, gerakan dulu, kaki depan melangkah, kaki yang kedua melangkah, berhenti dulu, jangan langsung kita jalan. Beda, karena kalau melebihi daripada 3 gerakan itu batal sholat kita. Jadi memang sangat dibatasi gerakan-gerakan itu, ya. Termasuk juga ketika kita sami Allahu liman hamidah, kan tangan turun tuh, jangan kita goyang-goyang, karena melebihi daripada gerakan. Sekali lagi, melebihi 3 gerakan hukumnya adalah sudah membatalkan sholat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, ini sering terjadi nih masalah wudhu. Apakah diperbolehkan kita misalnya wudhu itu kan, mohon maaf nih, misalnya orang mantrak, itu kan kamar mandinya cuma ukuran misalnya 1,5 kali 1,5. Itu kan bercampur dengan WC ya, dengan WC dan keran. Nah, kadang-kadang kan di luarnya itu nggak ada keran. Biasanya orang itu wudhu setelah dia mandi langsung wudhu bersebelahan dengan tempat buang air. Nah, itu kira-kira sah atau enggak wudhunya Ustaz? Cuma itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang yang ditanyakan pekerjaan kita sehari-hari, ya. Pertanyaannya, boleh enggak sih wudhu di WC gitulah kira-kira ya. Nah. Memang ketika kita wudhu kan di tempat masjid ataupun di tempat yang khusus untuk tempat ibadah, biasanya dipisahkan antara WC ataupun kamar mandi dengan tempat wudhu. Disitulah artinya fungsi kita ketika kita wudhu dalam keadaan normal, ya, dalam keadaan normal kita harus bisa menjauhkan dari tempat WC tadi ataupun tempat-tempat yang itu untuk buang air. Jadi tempat khusus, tempat wudhu. Kalau itu terjadi misalkan dalam kondisinya memang nggak ada lagi tempat wudhu, ya, nggak ada lagi nih, seperti contoh aja dah, kadang-kadang suka ada di rumah kita kan pancuran cuma 1 doang, tempat lain gak ada.
kita wudhu di situ boleh, cuma hukumnya adalah makruh begitu ya. Yang penting kita menjaga jangan sampai daripada cipratan kamar mandi terkena anggota tubuh kita, kaki kita misalkan, yang itu memang habis kencing tadi, nyiramnya kurang bersih, kebawa ke kaki kita, bawa najis, ya berarti kagak sah wudhu kita, kagak sah sholat kita gitu. Makanya ini perlu kita perhatikan betul. Ketika kita wudhu, di dalamnya ada, di situ ada tempat WC misalkan, yang masih kemungkinan ada kotoran-kotoran habis buang air besar, buang air kecil, khawatir ada najisnya, maka kita perhatikan betul jangan sampai terbawa ataupun terciprat kepada badan kita ataupun pakaian kita, karena itu tadi akan membawa kepada tidak sahnya kita sholat kita. Nah, itu seperti itu. Baik, jadi boleh, cuma hukumnya adalah makruh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, itu saya takbiratul ihram itu yang benar tuh gimana? Karena saya lihat ada yang di bawah telinga, ada yang cukup di depan, ada yang telapak tangan ke depan gitu kan, dan di bawah sini muka macam-macam gitu. Maksudnya kalau ini yang benar yang mana gitu ya? Itu satu. Kedua, kalau kita berwudu ada yang ngajak ngobrol atau yang manggil, atau kita nyaut atau jawab atau gimana itu, apa nggak usah gitu ya? Nah itu ya itu. Ya udah itu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cakep nih. Nah, kita memang takbiratul ihram ini saya sampaikan sekali lagi, ini adalah rukun kauli ya, rukun kauli, rukun ucapan ya, perkataan itu yang rukunnya gitu. Nah, adapun gerakannya sekali lagi ini bukan termasuk rukun. Makanya kan macam-macam orang ketika takbiratul Allahu Akbar yang biasa. Nah, yang sempurnanya ketika guru mengajarkan, guru-guru kita, pemahaman kita sama. Ini jempol di bawah cepil telinga nih, tapi jangan dicariin mana ya. Kira-kira aja deh. Allahu Akbar itu bagi laki-laki, tapi bagi perempuan cukup di dada saja gitu. Ini pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah gitu. Jadi ketika takbiratul ihram yang cakep bagi kita adalah jempol di bawah cepil telinga di bawahnya, tapi jangan dicari, kira-kira saja seperti itu. Adapun yang pakai ke depan Allahu Akbar ataupun ada yang putar-putar nggak apa-apa, silakan, itu kan pemahaman mereka. Dan itu sekali lagi bukannya rukun. Jadi yang rukun itu ucapan Allahu Akbar. Adapun kita kagak ngangkat sama sekali Allahu Akbar, langsung sedekap aja boleh, nggak apa-apa. Ada tadi kan rukun kauli begitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, lagi wudhu nih, ajak ngobrol, kita jawab jangan. Orang lagi wudhu diajak ngobrol aja ya. Nah, kita udah tahu wudhu itu kan kita mau ibadah, yang harusnya ngerti ya. Dan memang nggak ada ketentuannya sih ya. Kalau kita lagi wudhu ngobrol, memang sebaiknya kita paham tuh bacaan-bacaan wudhu. Maka ketika kita ada orang ngajak ngobrol, kita nggak usah ladenin, biarin aja. Ntar habis wudhu kita baru ladenin. Adapun mau kita ladenin, tapi sebatas seperlunya saja, itu boleh-boleh saja. Artinya tidak membatalkan wudhu gitu kira-kira. Tidak membatalkan ya. Makanya ada doa-doa wudhu yang diajarkan oleh guru kita zaman dulu. Ketika kita basuh muka, kita baca doa tuh, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Apal enggak doa-doanya? Enggak ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Nah itu. Allahumma harim syahri wa basyari ala nar, ngusap kepala dan seterusnya. Nah, makanya kita sebetulnya ketika wudu itu ada bacaan-bacaan yang hukumnya adalah sunat. Adapun sekali lagi saya ulang, ketika ada yang ngajak ngobrol, sebaiknya jawab sepintas saja, ntar ngobrolnya terusin dah habis wudhu, kira-kira kayak gitu. Kalaupun dijawab nggak apa-apa, artinya kagak membatalkan wudhunya, seperti itu. Baik, silakan ada yang lain. Cukup? Oh. Ada satu lagi. Ya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini dalam rangka sholat tasahud akhir, tasahud yang terakhir ini. Kita pengen buat kentut itu Ustaz. Bagaimana ini hukumnya, sunat batal apa enggak nih? Nahan kentut. Mungkin di antara itu juga pernah kali ya nahan kentut.
Nahan kentut. Bahkan nahan kentutnya bukan dari tasyahud akhir, bukan tahiyat akhir. Ada rakaat pertama atau rakaat kedua, tapi belum selesai nih. Kita tahanin kentut. Nah, gimana ini? Boleh enggak? Nah, sama tadi hukumnya ketika kita wudhu di kamar mandi, kamar WC, hukumnya sama, artinya makruh begitu. Ya makruh. Ya, bagaimana kalau sampai bunyi? Ya udah batal. Nah, ya batal. Sampai pes bunyi. Tapi kalau cuma ditahan saja sampai selesai, daripada nanti ulangin lagi, kita tahan aja dah, nggak apa-apa. Tapi makruh gitu. Tapi kalau udah bunyi, ya batal. Gitu kira-kira. Ya, ya. Cukup ya. Ya. Itulah yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.